Keselamatan dalam dunia perkeretaapian bukan hanya tentang bagaimana kereta bisa beroperasi dengan aman hari ini, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem mampu mencegah risiko sebelum kecelakaan benar-benar terjadi. PT Kereta Api Indonesia sudah mencanangkan komitmen Zero Accident. Namun faktanya, hingga hari ini kecelakaan masih tetap terjadi. Inilah yang menjadi dasar mengapa saya melakukan penelitian tentang kinerja aplikasi Safety Railway Information dalam peningkatan keselamatan di PT KAI. Perkenalkan, nama saya Leo Pratama, mahasiswa program Magister of Business Administration, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Judul penelitian saya adalah Analisis tingkat kinerja aplikasi Safety Railway Information dalam peningkatan keselamatan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Dengan dosen pengampu riset metodologi, Ibu Prof. Nurul Indarti Sivilokonom, Cambridge, PhD. Secara nasional, keselamatan perkeretaapian di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP. Peraturan ini menegaskan bahwa keselamatan harus dikelola secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, mulai dari aspek prosedur, teknologi, hingga perilaku manusia. Artinya, keselamatan tidak boleh bersifat reaktif, tapi harus proaktif dan berbasis data. Dalam 10 tahun terakhir, PT KAI berhasil menurunkan jumlah kecelakaan secara signifikan, dari 53 kecelakaan kereta dan 52 kecelakaan kerja pada tahun 2015 menjadi hanya 4 kecelakaan kereta dan 8 kecelakaan kerja pada tahun 2025. Ini adalah capaian yang sangat baik, namun kenyataannya kecelakaan masih tetap terjadi. Artinya, target zero accident masih menjadi proses yang harus terus diperkuat. Berdasarkan kajian budaya keselamatan PT KAI tahun 2024, kinerja keselamatan dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu aspek teknis keselamatan, sistem manajemen keselamatan, serta faktor manusia dan organisasi. Salah satu temuan penting dalam kajian tersebut adalah masih adanya kendala dalam konsistensi pelaporan budaya dan integrasi data keselamatan antar sistem. Artinya, potensi risiko di lapangan sebenarnya banyak, namun tidak semuanya terdokumentasi dan tertindaklanjuti secara optimal. Untuk mendukung pelaporan potensi bahaya, PT KAI mengembangkan aplikasi Safety Railway Information atau SRI. Melalui aplikasi ini, setiap pegawai KAI Group dapat melaporkan unsafe action maupun unsafe condition secara langsung. Namun, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016, kinerja aplikasi ini belum pernah dievaluasi secara komprehensif menggunakan standar kualitas sistem informasi internasional. Dari kondisi tersebut, terdapat 4 celah utama yang menjadi dasar penelitian saya. Yang pertama, belum adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aplikasi SRI. Yang kedua, belum terukurnya secara jelas kesesuaian SRI dengan kebutuhan pengguna di berbagai wilayah operasi. Yang ketiga, adanya potensi kesenjangan antara tingkat kepentingan pengguna dan kinerja aktual aplikasi. Dan yang keempat, belum tersusunnya peta prioritas perbaikan sistem yang berbasis data. Penelitian ini menggunakan model kualitas sistem informasi ISO 25010 tahun 2011 yang terdiri dari 8 karakteristik utama, yaitu kesesuaian fungsi, efisiensi kinerja, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan, dan portabilitas. Model ini dipilih karena dinilai paling komprehensif dalam mengevaluasi kualitas sebuah aplikasi,
baik dari sisi teknis sistem maupun dari sisi pengalaman pengguna atau user perception. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori tersebut, penelitian ini ingin menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kinerja aplikasi Sri berdasarkan persepsi pengguna dan kualitasnya? Yang kedua, atribut apa saja yang memiliki kesenjangan terbesar antara tingkat kepentingan dan kinerja? Dan yang ketiga, rekomendasi perbaikan apa yang paling prioritas agar Sri semakin efektif mendukung keselamatan kerja di PT KAI. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja aplikasi Sri secara objektif, mengidentifikasi gap antara kepentingan dan kinerja, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan piloting, wawancara untuk menanyakan kuesioner, serta rekomendasi perbaikan. Untuk responden penelitiannya adalah pengguna aktif aplikasi Sri, sedangkan informan wawancara berasal dari 2 manajer Health, Safety, and Environment dan 1 manajer IT. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, gap analysis, serta importance performance analysis atau IPA untuk menentukan prioritas perbaikan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi PT KAI, khususnya sebagai dasar pengembangan aplikasi Sri, penguatan safety culture, dan pengambilan kebijakan keselamatan yang lebih berbasis data.